Dan ini filosofinya, sebanyak kita menanam, sebanyak itu kita bisa menarik. Jadi kalau kita ingin mengalami terobosan dalam keuangan, keberhasilan dalam keuangan, jangan sekedar hanya menerima, tapi juga belajar untuk menyalurkannya. Yang ketiga, pertanyaan penting agar berhasil dalam keuangan, bagaimana kita menyalurkan harta. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan akan tumpah keluar, akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow, filosofi kerajaan Allah dan filosofi dunia sangat berbeda. Filosofi dunia mengajarkan take and give. Ambil dulu baru kau bisa kasih. Kalau kita pakai filosofi kerajaan dunia atau filosofi dunia, kita jadi hitung-hitungan. Kita nggak akan pernah menyalurkan kalau kita nggak punya. Dan kita tidak akan menyalurkan lebih banyak dari apa yang kita dapatkan. Kita akan pasti mau punya dan nggak mau menghabiskan. Beda dengan filosofi kerajaan Allah. Filosofi kerajaan Allah mengajarkan untuk kita tidak menimbun, tapi menyalurkan. Give, it will given to you. Beri, maka kamu akan diberi. Nabur dulu, salurkan dulu, kasih dulu, berkati dulu, korban dulu, peri dulu. Maka kamu akan diberi, kamu akan diberkati, kamu akan ditolong, kamu akan mengalami kelimpahan. Amsal 11 ayat 24, ada yang menebar harta begitu luar biasa, selalu bertambah kaya, tapi ada orang yang menghemat begitu luar biasa, namun selalu berkekurangan. Aneh sekali, matematika biasanya orang kalau kasih ya berkurang, orang kalau nyimpen ya makin nambah. Tapi beda dengan filosofi kerajaan Allah, justru semakin kamu memberi, semakin kamu diberi, semakin kamu menahan, semakin kamu akhirnya tidak bisa menikmati, bahkan tidak bisa diberkati lebih banyak lagi, karena kamu terlalu serakah. Tuhan mempercayakan kita harta untuk kita kelola. 10% kembalikan apa jadi bagian Tuhan. 20% kita bisa tabung atau investasikan. 10% lagi mungkin kita bisa salurkan untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk keluarga yang membutuhkan. 60% kita bisa nikmati. Atau mungkin 70% Anda bisa nikmati. 10% kamu bisa kembalikan apa jadi bagian Tuhan. 10% kamu bisa berkati orang. Atau 10% kamu bisa tabung atau investasikan. Maka ketika Anda bisa mengelola dan mengatur semuanya ini dengan baik, Tuhan melihat kamu ada pengelola yang bijak. Tuhan akan mempercayakan harta yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kamu dapat harta, kamu ambil dan keruk semua, Tuhan lihat kamu serakah. Bagaimana Tuhan ingin mempercayakan hartanya lebih banyak kepada Anda, karena kamu ambil semua, tidak disalurkan kepada yang lain. Semakin susah menyalurkan, semakin susah berkelimpahan. Semakin mudah menyalurkan, maka semakin cepat kelimpahan datang. Ada 3 keuntungan kalau kita suka menyalurkan harta. Yang pertama, kita akan semakin bahagia. Kisah Rasul 20 ayat 35, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita senang dengan namanya menerima. Kita senang dengan namanya diberkati. Kita senang dengan namanya diampuni. Kita senang namanya didoakan. Tapi Tuhan katakan, kalau mau lebih senang lagi, kalau kita mau lebih bahagia lagi, belajarlah memberi. Belajarlah menabur. Belajarlah untuk mengampuni. Belajar untuk menolong. Maka kamu akan merasakan sukacita yang kamu tidak bisa dapatkan waktu kamu menerima sesuatu dari orang lain. Yang kedua, keuntungan waktu kita memberi semakin sehat. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena orang yang suka memberi, maka dia jadi mengalami sukacita dan bahagia. Dan firman Tuhan berkata, orang yang hatinya gembira, dia akan mengalami obat yang manjur. Oke, kita bisa traveling, pergi ke luar negeri untuk berobat atau beli obat yang paling canggih. Tapi kalau hati kita penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kedengkian, maka boleh penyakit kita sembuh, tapi ada kemungkinan besar penyakit yang lain muncul lagi. Tapi sebaliknya, kalau kita mungkin nggak bisa pergi ke dokter yang canggih, ke luar negeri, atau beli obat yang manjur, tapi kalau hati kita suka mengampuni, mengasihi, hati kita bergembira, maka penyakit dalam diri kita tidak akan mungkin bisa bertahan lama. WS bablas. Keuntungan yang ketiga, kalau kita itu suka menyalurkan berkat, semakin diberkati. 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Wow, justru semakin kita menabur, semakin kita menuai. Semakin kita nggak menabur, semakin kita nggak menuai. Sama, kita nggak akan pernah bisa menarik uang di mesin ATM kalau kita nggak pernah menanamnya. Dan ini filosofinya, sebanyak kita menanam, sebanyak itu kita bisa menarik. Jadi kalau kita ingin mengalami terobosan dalam keuangan, keberhasilan dalam keuangan, jangan sekedar hanya menerima, tapi juga belajar untuk menyalurkannya. Jadi pertanyaan penting agar berhasil dalam keuangan, bagaimana kita menyalurkan.
Gereja Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.